Pulang dari perusahaan adalah waktu yang paling Jenny tunggu, karena setelahnya dia tidak akan mungkin berurusan dengan Anek lagi. Tujuannya sekarang adalah pulang ke rumah, lalu bertemu putranya. Setelah pulang sekolah, Ziel langsung pulang ke rumah. Pria kecil itu bersama Ellie yang menjaganya. Hari ini Anek tidak menawarinya tumpangan. Pria itu pulang lebih dulu, dan hal tersebut membuat Jenny bernafas dengan lega. Akhirnya ada juga waktu yang membuat otaknya sedikit lebih waras. Karena setiap berdekatan dengan pria itu, dirinya nyaris gila. Kamu harus bersyukur, Jen. Akhirnya bos aneh itu tidak mengganggumu hari ini, gumam Jenny seraya mencari taksi ke sisi jalan raya. Tetapi wanita itu sangat terkejut saat melihat mobil Michael melintas. Jenny membelalakan kedua matanya. Dia sangat yakin itu mobil Michael, karena dia begitu hafal nomor plat mobil pria itu. Jenny langsung saja melepas tas dan menutup wajah, agar Michael tidak mengenalinya. Lagi pula untuk apa Michael datang kemari? Pikir Jenny, apakah pria itu mencari dirinya? Aku tidak boleh bertemu dengannya, yang ada dia akan memaksaku untuk ikut. Jenny melangkah menjauh, dan segera menyetop taksi yang melintas. Gerakannya begitu was-was hingga membuat Michael sedikit melirik ke arah Jenny dari balik spion. Tetapi sepertinya Dewa Penolong telah memberkati Jenny, karena pada saat itu, tubuh Jenny sudah masuk ke dalam taksi. Jenny langsung menghela nafas panjang. Suatu keberuntungan bisa lepas dari Michael. Dia segera memberitahu supir taksi alamat rumahnya, dan meminta agar sedikit lebih cepat. Jalan mawar ya, Pak, ucap Jenny, dan supir itu langsung mengangguk. Baik, Nyonya. Jarak rumah kontrakan Jenny dengan perusahaan yang lumayan dekat, membuat dia tak berlama-lama di perjalanan. Begitu sampai, senyum Jenny langsung mengembang. Dia masuk ke dalam rumah, setelah Ellie membukanya. Namun, anehnya Ziel tak ikut menyambut Jenny, membuat kening wanita cantik itu mengkerut. Ellie, di mana Ziel? Tanya Jenny sambil mencari-cari keberadaan putranya, menelusuri semua arah. Akan tetapi tetap tidak menemukan bocah 5 tahun itu. Tuan kecil sedang mandi, Nyonya, jawab Ellie apa adanya. Sebuah jawaban yang membuat Jenny mengulum senyum. Pertemuannya dengan Michael sungguh membuat dirinya takut. Dia takut pria itu nekat mencelakai Ziel yang tidak tahu apa-apa. Jenny memperhatikan Ellie yang tampak gelisah. Ada apa lagi pikirnya? Ellie, kamu kenapa? Tanya Jenny, menelisik sang babysitter dari perubahan raut wajah. Itu, Nyonya. Ellie belum menjawab dengan sempurna. Suara Ziel yang tertawa membuat perhatian Jenny jadi teralihkan. Dia menatap ke arah kamarnya. Tanpa menunggu Ellie bicara, Jenny sudah masuk ke dalam sana. Jenny membuka pintu kamar mandi dengan tidak sabaran, dan detik selanjutnya mata wanita cantik itu membelalak lebar. Glek! Jenny langsung meneguk ludahnya susah payah, karena pada saat itu ternyata ada Anek juga di sana. Yang membuatnya lebih terkejut, Anek tanpa tahu malu bertelanjang dada. Blus! Pipi Jenny merah merona. Dia memegangi dadanya yang terus memompa dengan kuat. Tidak. Dia tidak mau mati muda. Akan tetapi Anek benar-benar membuat organ dalam tubuhnya itu tak bisa bekerja dengan normal. Mommy, jerit Ziel kegirangan melihat ibunya yang sudah pulang. Sementara Anek tersenyum santai, dia bangkit dan membuat Jenny langsung waspada. Jenny sampai menabrak pintu kamar mandi saking terkejutnya. Tuan Anaconda, Anda sedang apa di sini? Dan untuk apa kamu bertelanjang dada seperti itu? Cetus Jenny dengan berpaling muka. Dia menggigit bibir bawahnya kuat lengkap dengan wajah yang merona. Sial,
Bodoh sekali dia karena sempat mengagumi postur tubuh Anek yang memang memesona. "Nona Jenny, ini di kamar mandi." "Tentu saja aku mau mandi," jawab Anek, dan langsung mendapat anggukan dari Ziel. "Iya, Mommy, Daddy mau mandi bersamaku. Bukankah kalau mandi harus buka baju?" Blus. Wajah Jenny sudah tak dapat dikondisikan lagi. Dia harus secepatnya pergi daripada harus menanggung malu di depan pria itu. Namun, sebelum dia melangkahkan kakinya, Ziel bersuara lagi. "Mommy, apa kamu tidak mau mandi bersama kami?" "Tidak," teriak Jenny frustasi. Sore itu Anek benar-benar tidak pulang ke rumah. Dia justru berdiam diri di rumah kontrakan Jenny dengan alasan bermain dengan Ziel. Kini kedua pria berbeda usia itu tengah bermain di ruang tengah, tepatnya di atas karpet. Anek datang ke rumah ini bukan dengan tangan kosong. Dia membawa banyak mainan yang dia janjikan pada Ziel. Mainan yang dia beli saat makan siang di sebuah pusat perbelanjaan. Sementara Jenny berkutat di dapur, dia memasak untuk makan malam bersama dengan Ellie. Jenny senantiasa menggerutu, kesal dengan Anek yang tak beranjak pergi. Sementara Ziel senantiasa membela pria itu, memberikan Anek peluang agar tetap berada di rumah ini. "Cih, menyebalkan sekali. Aku sudah berharap dengan pulang pikiranku bisa tenang. Tapi malah sebaliknya," gerutu Jenny sambil memasak ayam goreng kesukaan Ziel. Ellie senantiasa memperhatikan majikannya yang tak berhenti memaki Anek. Bahkan sampai melupakan ayam goreng yang berada di atas wajan. "Nyonya, sebaiknya Anda jangan marah-marah terus," ujar Ellie, yang justru membuat Jenny yang tengah kesal meliriknya dengan sinis. "Tidak tuan, tidak bawahannya, sama-sama menyebalkan." "Nyonya?" "Iya, Ellie, iya. Aku hanya sedang kesal dengan tuanmu. Kenapa dia tidak mau pulang juga? Apa dia diusir oleh orang tuanya, sampai ingin menumpang makan di sini?" cetus Jenny. Kalau sudah menyangkut Anek pasti bawaannya emosi. "Tapi, Nyonya, itu." "Apa sih, Ellie?" Ellie menunjuk ke arah kompor, dan Jenny langsung mengikuti arah mata Ellie. Seketika matanya membulat sempurna. "Oh my god, Ellie, kenapa kamu tidak bilang dari tadi?" "Yah, ayam Ziel jadi gosong." Akibat terus menggerutu pria aneh seperti Anek, Jenny harus merelakan ayam yang sudah dia bumbui dengan sepenuh hati itu berakhir di tong sampah. "Yah, Ellie, kan saya sudah bilang." "Nyonya, Nyonya jangan marah-marah terus," balas Ellie dengan wajah tak enakan. "Ini bukan salahnya kan?" Sedari tadi dia sudah memperingati Jenny, tapi wanita itu tidak mau berhenti menggerutu. Makan malam pun tiba. Dalam meja kecil itu Jenny, Ziel dan Anek duduk. Sementara Ellie sudah makan lebih dulu, karena dia tak mau mengganggu keharmonisan calon keluarga kecil itu. "Dad, apa Daddy akan tidur di sini?" tanya Ziel dengan mulut yang penuh. Menatap Anek yang tersenyum sambil mengunyah. "Daddy, tidak," tegas Jenny. Sudah cukup, dia tidak mau Anek lebih lama lagi berada di sini. "Kasihan Daddy, Mom, ini sudah malam, nanti ada orang yang menjahati Daddy." "Mommy bilang tidak ya tidak." "Sudahlah, boy. Tidak apa-apa, Daddy akan pulang," potong Anek, sementara Jenny sudah melengos. Tidak peduli Anek adalah bosnya, kalau di luar kantor Anek tetaplah pria biasa. Setelah makan malam selesai, akhirnya Anek benar-benar pulang. Dia meninggalkan Ziel dengan janjinya yang akan datang lagi lain hari. Ziel pun patuh. Dia akhirnya melepaskan Anek di ambang pintu. Setelah itu, Jenny langsung mengajak Ziel ke kamar untuk tidur. Tak lagi banyak bicara, Ziel menuruti semua perintah Jenny, hingga akhirnya dia terlelap, dan Jenny pun menyusul. Hingga tengah malam,
Suara dengkuran halus terdengar nyaring, membuat si pemilik kamar merasa ada yang berbeda dengan suasana kamarnya. Dan suara itu berasal dari balik punggungnya, sementara Ziel ada dalam dekapannya. Lalu siapa yang di belakang sana? Pelan-pelan Jenny mengerjap, membuka mata. Dia membalikkan tubuhnya dengan dada yang berdebar kencang. Saat ekor matanya berhasil menangkap sosok di belakang sana, jantung Jenny seperti akan lompat dari sarangnya. Dan detik selanjutnya, Jenny berteriak kencang. Tetapi sebelum itu terjadi, Anek lebih dulu membungkam mulut Jenny, karena pastinya Ziel akan bangun akibat teriakan itu. HMPT. Anek menggunakan sorot matanya untuk membuat Jenny tenang. Tetapi siapa yang akan tenang dengan kehadiran pria asing di kamarnya? Dada Jenny naik turun, perlahan akhirnya dia bisa mengontrol detak jantungnya yang menggila. "Untuk apa Anda di sini?" ketus Jenny. Dan Anek langsung memasang wajah memelas. "Nona Jenny, ponsel dan dompetku ketinggalan, jadi aku tidak bisa naik kendaraan," jawab pria itu. "Lalu kenapa Anda bisa masuk? Padahal pintu sudah saya kunci." Jenny tak habis pikir dengan pria satu ini. Kenapa ada berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Anek langsung mengeluarkan kunci dari balik kantong kemejanya. Ternyata pria itu memiliki kunci cadangan rumah ini. Oh my god, benar-benar sial. Tapi Anda tidak bisa seenaknya tidur di sini. Kenapa? Kan ada anakku di sini. Jenny memicing, kenapa selalu alasan itu yang dia pakai. Tidak mau berdebat, apalagi Anek terus memandangi dadanya yang tidak memakai bra. Akhirnya Jenny mengalah. "Baiklah, biar aku tidur di kamar Ellie." Tapi belum sempat membantah, Jenny sudah keluar dan masuk ke dalam kamar Ellie yang memang tidak pernah dikunci. Pada saat itu Ellie ikut terbangun, karena dia terlalu peka terhadap suara. "Nyonya, ada apa?" tanya Ellie yang melihat wajah Jenny pias. "Malam ini aku akan tidur di sini." "Lo memangnya ada dengan kamarmu, Nyonya?" Jenny mendekat ke arah Ellie dan langsung masuk ke dalam selimut. "Ada ular di sana," lirihnya. Minggu pagi di mansion keluarga Tan. Satu keluarga itu hendak sarapan bersama. Biasanya meja makan itu terisi penuh, tetapi hari ini ada satu kursi kosong di samping Ken. Dan kursi itu adalah milik Anek. Tak pulang ke rumah tanpa izin, membuat dahi Zoya sedikit mengernyit. Biasanya mereka akan memulai sarapan sampai semuanya berkumpul, tetapi sampai beberapa saat menggu, Anek tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. "Bi, kemana kakakmu? Kenapa dia tidak ikut bergabung?" tanya Zoya setelah menyendokkan makanan untuk suaminya. Seketika Bi mengangkat kepala, dia melirik ke samping di mana Choco berada. Mereka hanya saling pandang tanpa bicara. Choco paling tahu kalau Anek pasti menyimpan rahasia. Namun, kakak sulungnya itu lebih mengandalkan Bi untuk semua rahasia itu. Karena itulah Anek selalu meminta pertolongan Bi, ketimbang pada dirinya maupun pada De. Kalau El tidak perlu ditanya, semua rahasia pasti akan terbongkar. Kalau saja mereka tidak memberikan tutup mulut pada wanita itu, bahkan kerap ditambah-tambahkan, membuat hukuman yang mereka dapatkan pun bertambah. "An, tidur di kantor, Mom," jawab Bi, lalu memakan sarapannya, berharap sang ibu percaya. Namun, Zoya merasa tak puas dengan jawaban putranya. Kenapa Anek tidak menghubunginya? Memangnya ada apa di kantor? Kenapa dia sampai tidur di sana? "An banyak kerjaan?" tanya Zoya lagi bertubi, ingin sebuah jawaban yang membuat hatinya tenang. Karena sebanyak apapun usia putra-putrinya, mereka tetap terlihat seperti bocah kecil di mata Zoya. "Mungkin begitu, Mom. Dia kan sedang ada proyek baru,
timpal Choco, ingin membuat ibunya berhenti bertanya. Sementara Elle dan De diam saja, mereka sibuk dengan makanan masing-masing. Baby, An sudah besar, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya seperti itu. Ken ikut buka suara, Anek memang paling sulit diatur. Tetapi percayalah dialah pria paling manja di antara saudara kembarnya. Masalahnya An tidak menghubungi aku, Dad. Bagaimana aku bisa tenang? Jawab Zoya dengan gurat cemas. Ken paham dengan kekhawatiran istrinya, sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah membuat wanita ini percaya bahwa Anek baik-baik saja dan tidak melakukan yang macam-macam di luar sana. Tenanglah. Nanti biar aku hubungi dia setelah makan, ujar Ken sambil mengusap puncak kepala Zoya. Sekilas Ken terlihat seperti seorang ayah yang tengah menenangkan putrinya, karena seringnya perawatan membuat Zoya terlihat awet muda. Akhirnya Zoya mengangguk, Ken mengambil alih piring Zoya. Kalau sedang dalam mode ngambek seperti ini, Zoya pasti ingin dimanja-manja. Buka mulutmu, titah Ken, sambil mengarahkan sendok ke bibir yang mencebik seperti bebek itu. Zoya menatap Ken, dia tersenyum malu-malu lalu mulai makan. Sebuah pemandangan yang tidak pernah hilang, dan semua itu sudah biasa dalam kamus anak-anak mereka. Ah, aku ingin suami seperti Daddy, celetuk Elle, sambil mengusak-usak kepala di lengan De membuat pria itu menyingkir karena geli. Kalau kamu mau yang seperti Daddy, berhenti mengejar Caka. Manusia kulkasmu itu mana bisa romantis-romantisan, yang ada kamu ditimpuk pakai bantal. Cetus De tak berperasaan, seketika Elle mencebik. Walaupun itu kenyataan tapi dia tidak bisa terima jika Caka dikatai seperti itu. Cih, kalian lihat saja nanti, aku pasti bisa melilitnya. Aku kan punya kekuatan ular sanca yang diwariskan oleh Daddy, balas Elle penuh percaya diri. Dia yakin, suatu saat Caka pasti akan bertekuk lutut di hadapannya. Melihat itu, Zoya tersenyum, sementara Ken hanya geleng-geleng kepala. Ada saja perdebatan di antara mereka kalau sudah berkumpul menjadi satu seperti ini. Ya, coba saja. Aku ingin lihat, kulkasmu itu bisa lumer tidak? Lagian Caka mana mau sama kamu, bocah petakilan yang tidak tahu aturan. Seenak jidat masuk ke kamar orang, jawab De lagi, sementara Bi dan Choco sudah tergelak melihat wajah Elle yang cemberut. Tapi kan kalian kakakku. Apa salahnya aku melihat? Astaga, bocah ini. Hei, kami ini pria dewasa, kamu juga bukan anak kecil. Harusnya kamu punya malu sedikit. Timpal Bi yang pernah ikut merasa resah, karena Elle masuk ke dalam kamarnya begitu saja saat dia sedang mengganti baju. Ish, aku tidak salah. Bahkan aku sudah sering melihatnya sewaktu kita kecil. Kak Choco ingat tidak saat aku menarik milikmu, dan kamu menangis? Titisan Ratu Ular masih mempertahankan argumennya, tak mau menyerah begitu saja pada ketiga kakaknya. Haish, kenapa pakai ingat-ingat itu segala? Bicaramu ini jadi melantur kemana-mana. Yang jelas milikku lebih besar dari milik Caka. Milikku itu King Cobra, sedangkan Caka cuma cacing tanah. Ketus Choco sambil mendelik, membuat Elle semakin menekuk wajahnya. Mommy, Daddy, merekanya. Rengek Elle, memakai jurus andalan kalau sudah merasa terpojokkan.